Mitra bisnis Tempo menulis Menteri Negara BUMN Erick Thohir mengangkat Burhanuddin Abdullah sebagai komisaris utama PLN. Selain pernah menjadi Gubernur BI dan Menko Equin di masa Presiden Gus Dur, ekonom terkenal sekaligus politisi Partai Gerindra ini juga pernah tersandung kasus korupsi dan divonis penjara 5 tahun terkait kasus penarikan dana YPPI senilai 100 miliar rupiah. Apa komentar Anda mengenai pengangkatan mantan koruptor menjadi komisaris PLN ini, mitra bisnis? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Saya dengarnya sedih ya bangsa ini. Saya tadinya respect banget ya sama Pak Erick. Dia ngangkat orang-orang yang punya integritas sebelum-sebelumnya. Tapi kalau dengar cerita begini, saya jadi tidak respect, Pak. Benar-benar tidak respect lagi. Kayaknya seperti bangsa ini nggak punya orang-orang yang hebat di luar orang-orang yang pernah dihukum lagi, udah koruptor lagi. Kasihan amat ya bangsa ini. Kapan Indonesia bisa maju, bisa merdeka gitu loh. Merdeka udah 70-an tahun, tapi milih orang yang masih kayak begini. Apa kekurangan orang pintar di Indonesia? Apa kekurangan orang yang berintegritas di Indonesia ini? Kasihan nih benar-benar bangsa ini. Hanya negara ini doang yang orang bekas di penjara bisa dinaikkan lagi jadi pejabat. Bagaimana mau sukses negara ini? Kasih contoh yang benar dong kepada rakyatnya. Memajukan negara ini, bukan majuin kantong sendiri. Ini negara kaya raya, incaran dari orang. Terutama di Papua tuh, ada emas uraniumnya. Bagaimana? Sekolahannya mesti dibangun juga biar mencerdaskan. Ya sekolah-sekolah pesantren juga kemarin tuh di televisi dilihat diperkosa sama gurunya. Bagaimana itu? Hukumnya harus tegas dan jelas. Kasih hukuman yang tegas dan jelas. Jadi orang menjadi jerak, nggak berani. Kalau begitu udah bisa di penjara, udah korupsi, makan duitnya ya bisa lagi jadi pejabat semua juga bisa kayak begitu. Nah kalau saya sih udah nggak heran ya. Soalnya pemerintah ini sekarang kan udah tinggal 3 bulan lagi. Mungkin kalau kata mall itu cuci gudang gitu. Semua dikasih kedudukan. Kan yang akan datang bukannya Pak Jokowi lagi yang jadi. Yang berkelanjutan. Kan saya mau nanya juga kepada kalau ke Pak Erick Thohir itu ya, emang dia nggak tahu apa Burhanuddin itu bekas orang korupsi gitu loh? Apa dia nggak tahu, apa belajar nggak tahu gitu? Sebenarnya saya dulu respect kepada Pak Erick Thohir ya, waktu dia pertama-tama menjabat tuh dia menangkap seorang pilot menyelundupkan sepeda Brompton kalau nggak salah pertama-tama itu. Saya respect, saya pikir dia sebagai menteri yang hebat gitu. Ternyata dia sama juga pecundang juga. Ya dari sini kita melihat ya bahwa mungkin Menteri Erick sendiri pun kekuasaannya tidak berdaulat sebagai menteri. Kalau kekuasaannya berdaulat, maka dia akan menjalankan sesuai hati nuraninya, yaitu visi akhlak, BUMN berakhlak. Saya yakin sebagai seorang pengusaha, Pak Erick juga punya banyak unit usaha kan ya. Beliau juga salah satu pengusaha sukses. Mau nggak dia sebagai pengusaha, sebagai pemilik unit-unit usaha tersebut, grup usaha, mau nggak kalau ada yang melamar jadi direksinya atau melamar jadi salah satu komisarisnya mantan terpidana koruptor? Mau nggak beliau? Saya yakin nggak mau. Karena di dalam korupsi itu ketika hakim menegakkan, maka telah ditemukan barang bukti, ditemukan mens rea atau niat jahatnya, motifnya ketemu, kemudian keuntungan pribadinya sebagai sebuah tindak korupsi sudah ditemukan sehingga hakim dengan bulat memutus dia bersalah. Nah, mau nggak orang seperti itu jika melamar ke grup usahanya Thohir Family, mau nggak diterima oleh Thohir Family? Unit usaha apapun gitu. Saya yakin jangankan jadi direksi, jadi komisaris, jadi manajer biasa pun tidak akan diterima. Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata sebagai menteri pun kadang-kadang kita itu tidak punya sovereign authority, yaitu otoritas yang tidak berdaulat gitu. Artinya bisa dicampuri oleh pihak-pihak lain, siapapun lah pihak itu. Sehingga hal-hal yang berseberangan dengan prinsip beliau pun harus dilakukan. Karena apa? Karena menunjuk terpidana atau mantan terpidana menjadi pengurus perusahaan
BUMN milik negara, ya tadi orang usaha milik pribadi aja kita nggak berani, apalagi memberikannya ke usaha milik negara. Tetapi apa mau dikata, itulah yang terjadi, sehingga dalam hal ini masyarakat dan media harus terus mengikuti, atau organisasi pegawai PLN terus mengikuti mana tindakan-tindakan yang berpotensi korupsi yang bisa terjadi lagi di PLN, supaya jangan ada korupsi di PLN. Terima kasih. Lah itu kan Erick Thohir kan ya, siapa yang pegang tali kekang gitu aja. Memang ya, juga dia nggak punya pendirian. Kita mana tahu udah usahanya juga seperti itu. Kita mana tahu orang yang jenis sama menuju kayak orang yang sama. Udah tahu mana koruptor ditunjuk jadi komisaris PLN-nya makin enak aja. Makanya ini negara ini surga korupsi. Ke depan kita nggak tahu lah Indonesia emas 2045 atau Indonesia perunggu 2045. Koruptor di mana-mana bebas korupsi Indonesia. Selamat Indonesia. 2024 nanti presidennya Pak Prabowo. Jadi untuk sekarang nggak mungkin Pak Prabowo menunjuk direktur PLN ini karena dia belum menjabat. Dia bukan siapa-siapa, dia sekarang hanya Menteri Pertahanan, nggak punya hak dia. Kemudian kemungkinan berikutnya adalah Partai Gerindra. Partai Gerindra juga bukan partai yang dominan untuk sampai saat ini ya. Kecuali yang akan datang nanti. Itu pun dia masih PDIP menang, Golkar menang, dia nomor 3 masih. Jadi 90% ini idenya, gagasannya Pak Jokowi. Yang tahu sendirilah antara Erick Thohir bisa jadi Menteri BUMN itu siapa yang angkat kalau nggak Pak Jokowi. Begitu juga Prabowo bisa menang kalau nggak Pak Jokowi. Jadi ini aduh berat ini. Kok nggak tahu malu gitu loh. Padahal kalau dia mundur pada waktu Gibran naik gitu, terpilih menjadi wakil, dia mundur, itu namanya harum, relatif tidak separah sekarang lah. Jadi ini berat ini. Orang satu ini ngerusak terus semuanya. Lagi-lagi kabar menyenangkan ya. Kalau kemarin PNS naik gaji, sekarang koruptor dapat posisi. Waduh. Jadi kayaknya di sini, di negeri ini, kalau ingin punya kehidupan yang baik tuh harus punya posisi yang betulnya negatif gitu ya. Masa dari koruptor bisa jadi komisaris gitu. Rakyat kecil kalau mau ngurus apa-apa tuh harus ke kantor polisi, apa itu Pak namanya, SKCK ya Pak ya? SKCK betul. Ini ya, itu anak rakyat kecil harus begitu. Kalau koruptor begitu lulus dari pemasyarakatan, waduh itu kayak dapat ijazah S3 kali Pak ya, langsung diterima di mana-mana gitu Pak. Ya ini merupakan trouble bagi negara kita ya Pak ya. Satu sisi ada pejabat yang istilahnya mabok agama ya, diangkat-angkat. Sekarang giliran kayak Erick Thohir kan mungkin masih bisa dibilang tidak radikal, tapi itu oke gitu tuh penglihatannya ya. Tidak ikut serta dalam membasmi korupsi di Indonesia. Kalau dia ngasih jabatan, ngasih kesempatan, ngasih tempat kepada koruptor, itu kan artinya tidak mendukung bahwa Indonesia tuh supaya bebas dari korupsi. Orang dapat karir lagi. Jadi ini saya kadang-kadang bingung nih, ketemu menteri yang mungkin otaknya masih waras ya, nggak mabok agama, tapi matanya ternyata begini, nggak bisa bedain mana yang bagus ya. Kasihkan yang terbaik buat bangsa ini. Lah koruptor diaju-ajukan gimana ceritanya tuh ya. Giliran yang ketemu yang mabok agama ya isinya ngomongin agama mulu. Ya kan? Iya. Jadi Indonesia ini gimana nih ya, ibarat kata tuh sirkulasinya kok seperti nabrak tembok ya. Kalau nggak mabuk agama ya korupsi diangkat-angkat kayak gitu. Nggak kelar-kelar kalau begini caranya. Ya kayak nggak ada orang pinter aja gitu loh.
kita membicarakan mengenai yang busuk-busuk lagi ya, ini korupsi lagi. Ya. Aduh, memang apa ya, sorry ya, saya jujur rasanya lelah kita ini dengerin Indonesia ini. Bagaimana kita bisa maju? Harusnya kan kalau punya goodwill ya, pemerintah punya goodwill itu, mestinya kan yang korupsi itu ya malah ditindak tegas gitu. Ini walaupun dia belum divonis bersalah, tapi kalau sudah terduga korupsi, itu harusnya dibuktikan dulu bahwa dia clear, baru diberikan jabatan. Harusnya, menurut saya harusnya semua pejabat yang diduga korupsi harusnya diserahkan dulu, diteliti dengan benar, dievaluasi dengan benar apa benar dia tidak terlibat. Nah, kalau terlibat kan harusnya dihukum lah ya, atau diproses. Tapi memang di Indonesia anomali, malah yang diduga korupsi dikasih jabatan lah. Ada juga yang yang bahkan mungkin yang sudah terbukti dihukum, masih juga masuk dalam kancah perpolitik. Aduh, bingung banget sih Indonesia ini. Ya tapi ya mau diapa lagi, inilah wajah kita ya. Yang atas juga ya susah juga ngomongnya. Cuman ya paling tidak memang harus kembali lagi ya, pemimpinan kita ini mesti cari orang yang goodwill kali ya. Nah itu dimulai dari pemilu nantinya, saya kira demikian. Oke. Pejabat yang manjat-manjat yang listrik sebelum mau menjabat, sebelum menjadi pejabat aja mau jadi pejabat. Kenapa dia nggak jadi dirut? Dia yang jadi komisaris PLN, ya kan? PLN itu sebenarnya banyak peminatnya. Jadilah orang yang belum pernah terkena kasus, walaupun nanti bisa terkena kasus gitu loh. Masa 270 juta orang cuma segitu-segitu doang orangnya. dia ada lagi ya kan. Ya kita bingung gitu. Ya gitu aja loh Bang ya. Moga-moga habis ini jangan ada yang manjat-manjat yang PLN lagi ya. Termasuk pejabat ya yang mau menjabat, baik itu mau menjabat ataupun sudah menjabat, jangan ada yang PLN. Kecoa dianggap emas kalau ada di kantongnya seorang raja. Apa maksud dari omongan saya ini? Kenapa saya ngomong begitu ya kan? Zaman sekarang di Indonesia tuh nggak penting Anda lulusan sejujur apapun Anda. Yang penting kenalan Anda siapa. Seperti Anda, kenapa Anda cuma jadi penyiar? Karena Anda nggak kenal Erick Thohir. Anda nggak pernah deket sama, Anda nggak pernah jadi pembantunya Pak Jokowi. Coba kalau misalnya Anda dulu sebelum Jokowi jadi presiden Anda pernah nyapu rumahnya dia, sekarang Anda jadi menteri BUMN Anda. Atau nggak Anda pernah ngamparin anaknya Erick Thohir dari SD sampai Anda mungkin jadi wakil menteri. Jadi ibaratnya di Indonesia itu nggak penting Anda punya kredibilitas tinggi, kejujuran setinggi langit apapun nggak penting itu. Yang penting Anda kenal siapa gitu loh. Jadi seorang koruptor kelas kakap sekalipun bahkan bandar narkoba, kalau kenal dengan menteri, udah pasti jadi Kapolri. Gitu loh. Jadi sekarang itu 270 juta penduduk Indonesia loh. Kecuali kalau misalnya penduduk Indonesia seperti Singapura, cuman berapa puluh juta susah nyari orang gitu loh, orang-orang yang integritas tinggi gitu loh. Karena penduduknya sedikit gitu kan. Atau nggak di Islandia di sana tuh yang negaranya jaraknya orangnya susah banget nyari orang di situ. Atau nggak di Antartika di sana jarang ada manusia, jadi susah cari orang untuk jadi menteri gitu. Nah itu boleh ya, itu aja komentar saya. Aduh, lucu-lucuan ini. Ya saya juga suka bingung gitu loh. Apa ini undang-undangnya emang ada gitu loh? Bisa misalnya koruptor tidak boleh atau koruptor boleh? Nggak tahu ya. Apakah undang-undangnya? Ya kalau memang undang-undangnya bilang boleh ya why not? Tapi kalau enggak ya tolong revisi lah undang-undangnya. Jadi kita lihat ya di sini di negara kita negara Konoha ini katanya ya gitulah. Kalau undang-undang apa bisa dirubah cepat. Undang-undang apa tuh yang perampasan apa?
Saya dia lama banget kayaknya apa lagi ya, ayolah ini. Jadi sebenarnya intinya law enforcement ya, law enforcement. Terus kemudian juga kalau memang ini pimpinan itu kalau memang mau tegas ya, ya jadi bersih. Jadi kita curiga juga nih, ya saya ini nggak mencurigakan siapa ya, curiga lah yang ini ya. Jadi ya begitulah maksudnya. Ya nggak beres, tapi ya mungkin saya sih nggak iri ya, saya emang nggak dapet sih. Kalau dapet mau juga kali ya. Tapi ini gimana, mau juga kan? Ya mau lah Pak. Iya, jadi mungkin kalau korupsi itu kalau mungkin ada, ya itulah kayak itu waspada apa, kalau ada kesempatan ya itu. Betul Pak. Bang Nasi itu kan bilangnya. Iya. Tapi mereka juga yang koruptor itu kan sudah sudah direhab ya, rehabilitasi, bukan dihukum sebenarnya. Ya, di pemasyarakatan itu kan rehabilitasi ya. Iya. Iya, jadi bukannya hukuman sebenarnya. Ya, istilahnya disekolahin lah. Kalau makin canggih nanti. Bener. Ya, kayak pencuri kalau disekolahin di penjara makin canggih. Gitu. Iya. Nah, ginilah saya ini makanya sebetulnya pengen banyak komentar, cuman ya gimana ya? Ya ini baru ini mau lagi nih. Oke. Iya. Kira-kira jam 4 kurang dikit atau lebih dikit, saya nggak ngelihat jam tadi. Ada berita lagi. Apa tuh? Jadi BUMN lagi. Jadi mantan Direktur Garuda 2011 sampai 2021 divonis 5 tahun penjara. Tuntutan jaksa 8 tahun. Jadi kecewa lah jaksa. Terus denda sekian juta gitu. Wah, saya pindahin, kok begini terus ya, begini kok katanya tahun 45 Indonesia emas. Indonesia cemas sekali. Sekarang nanti kita sudah kemas. Jadi ini aduh kok nggak malu ya, heran saya. Pantun nih. Dilanjut kalau begitu Pak Kain. Makan ketimun katanya buat nurunin darah tinggi. Buat para penyamun tersedia jabatan tertinggi. Gimana nih? Ya lemas ini. Ya. Lama-lama ini penyamun perompak Somalia, iya kan, mafia Italia, siapa Hanaya siapa ya, itu Hamas ya, teroris. Karena gue taruh nyawa di luar negeri, di luar bisa kaya. Tapi resikonya dirudal sama Mossad gitu. Mendingan gue ke Indonesia nih, tetap kaya juga, cuma asal kayak Bapak tadi bilang lulusan Cipinang apa Sukabumi keluar dapat ijazah. Iya kan? Udah nggak berlaku SKCK lagi sekarang gitu ya. Sekarang malah jebolan itu, malah alumni Sukamiskin malah yang pada dapat jabatan tinggi. Betul. Sama satu lagi ya, cara moral, etika ya. Kalau di Singapura itu koruptor ya benar-benar dimiskinkan ya, dimiskinkan memang ya. Terus udah gitu di luarnya itu disita buat negara ya, habis pokoknya disita habis. Lu keluar masih naik mobil Bentley, naik Rolls Royce, langsung saat itu juga langsung dirampas buat ini, harus naik ke jalan umum ya, koruptor. Jadi ada sanksi moral gitu ya dari pemerintah juga. Mau iniin benar-benar dihabisin karena nggak bisa berkutik gitu. Mau dia punya rekening. Kalau sekarang ini terbalik ini kita rekening kita ada transferan gedean dikit langsung datang surat itu dari surat tinta merah jambu dari Dijen Pajak ini. Terbalik. Nah, sementara si Rafael Alun ituannya rumahnya yang dibalikin, suruh dibalikin sama itu mahkamah ini. Jungkir balik lah kita kalau sampai ini nggak ada yang satu orang, istilah kita tawar menawar nih kayak di Bible ya, ada Abraham ya, kalau nggak
ada dari 50 tawar sampai 40 sampai 10 masih nggak ada juga orang benar, hancur negara kita. Ini bukan hal baru, dari dulu memang begitu, dari pemerintahan ke pemerintahan selalu begitu, ya kan? Karena apa? Karena aturan atau undang-undang kita yang terkait korupsi itu membuka celah. Ya kan? Ada yang pasal yang berbunyi gini di undang-undang terkait korupsi bahwa mantan koruptor, ya kan, selama 5 tahun dia tidak melakukan tindakan pidana, dia bisa dicalonkan sebagai kepala daerah, sebagai calon legislatif, bahkan diangkat sebagai komisaris, dan mengisi jabatan publik lainnya. Itu ada dalam undang-undang. Ya kan, makanya kenapa KPU nggak bisa buat apa-apa kalau ada calon kepala daerah yang dari mantan koruptor, begitupun dengan KPK juga nggak bisa buat apa-apa, karena undang-undangnya tuh membuka celah seperti itu, ya kan. Jadi saya rasa sih, walaupun nanti presidennya Pak Prabowo, ya kan, di pemerintahan Prabowo juga akan sama aja. Malah ini sekarang kan peralihan ya, sebenarnya mendekati masa akhir jabatan Pak Jokowi, itu sepertinya kuasanya lebih ke Pak Prabowo gitu. Mereka lebih mendengarkan Pak Prabowo sepertinya karena itu ya. Bahkan yang seperti makan gratis bergizi itu, bahkan si Gibran aja, Mas Gibran aja nggak tahu ya kalau itu 7.500, malah sekarang dia lagi coba kesana kemari dengan 15.000, ya kan gitu. Jadi di sini saya bilang dari pemerintahan ke pemerintahan, saya rasa di Indonesia ini sulit untuk menciptakan suatu pemerintahan yang jujur dan bersih. Sulit. Presiden Jokowi ada sudah berkali-kali menanyakan tentang undang-undang perampasan aset. Tapi sampai sekarang nggak susah disahkan, ya kan gitu. Jadi ya inilah saya rasa untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan jujur itu hanya agak sulit, ya kan. Kalau ini bukan kalau misalkan presiden itu yang melantang sendiri, pasti ingin mengubah undang-undangnya atau segala macam, pasti dapat pertentangan dari sana sini. Yang membuat undang-undang kan bukan hanya wilayahnya eksekutif aja, tapi legislatif juga, ya kan. Jadi ya saya rasa ya semoga sih ya, ya memang ini harus didengar minimalisir kayak begini, nggak bisa dibiarkan. Karena tergantung dari moral dari pejabat publiknya, etika dari pejabat publiknya, dan masyarakat juga. Ada calon kepala daerah yang mantan koruptor pun dipilih, ya kan. Jualan suling di Sukamiskin, Ras Maling kok dijadiin pemimpin. Saya mau dong jadi pemimpin negeri ini, jadi pejabat di negeri ini enak loh Om, bisa korup hukum sebentar, bebas bisa jadi pemimpin, nyalon lagi jadi legislatif segala macem. Ini bagi rakyat kecil kalau gini Om, susah ya. Perjalanan ini Om, kasih kesempatan Om buat pimpin Om, saya juga korupsi Om. Terima kasih Om. Kalau saya pikir-pikir lagi, entah pendapat saya benar atau tidak, dan mohon maaf lebih dulu, saya kok merasa korupsi itu sudah menjadi budaya. Kalau sekarang milih orang benar, dimasukin habis lah, sebentar aja habis, pasti akan mentok, karena lingkungan dia orang-orang semua yang korupsi. Itu ya, mungkin pendapat saya salah. Terus caranya gimana? Itu saya kira Pak Erick Thohir, Pak Prabowo, Pak Jokowi juga nggak sembarangan memasukin orang. Mungkin sebelum dia dimasukin, dia minta janji dulu. Kalau dia sampai melakukan korupsi akan tindakannya apa. Ini kan nggak mungkin akan diumumin. Kalau orang bersih dimasukin habis lah. Terus negara ini mau jalan tak? Begitu. Sekian, terima kasih. Ini saya menganalisa sampai hari ini, mungkin ya ini jebakan juga nih. Orang-orangnya Prabowo dimasukin sama dia supaya Pak Prabowo ini menimbangnya semua keluarin dia, anak buah saya mau ini kan, ya itu kembali lagi saya bilang, yang busuk-busuk dikeluarin, yang baik-baik dimasukin. Mungkin salah satu berpikiran yang dua ini, saya masukkan dia, nanti ada balas budinya, ini orang saya ini. Jadi ibaratnya ini main dua kaki ini, yang dimasuknya ini nih, ke sini ke situ.
Andre? Buah si malakama kalau saya. Ya halo. Ya oke, silakan ya. Jadi buah si malakama Pak Prabowo ini, 2 orang ini dimasukin. Mau gimana ya? Mau dikeluarin susah, mau anak buah saya mau dimasukin, ya kembali lagi ke idealisnya Pak Prabowo ini. Kita berharap ya sebagai rakyat, ya udah pilihan rakyat ya, kita junjung tinggi, apalagi seorang kita hasil keluarganya juga jelaskan semuanya. Mudah-mudahan Prabowo ini idealis lah, saya berharap ya begitulah. Yang busuk-busuk dikeluarin, anggap saja yang 2 ini jadi pelajaran saja. Kalau misalnya besok lanjutkan atau dikeluarkan. Kalau memang nilai negatifnya banyak, dikeluarkan. Kalau ini sedikit dilanjutkan nggak apa-apa. Ibaratnya balas budinya itu. Jadi kembali lagi saya bilang, sudah cukup lah 3 bulan sini duduk mantu saja, rakyat tetap menggaji ya. Kebijakan itu jangan dipertontonkan lah, mau. Apalagi kalau Erick Thohir sih dari dulu saya sih nggak simpati dengan begini. Saya sedang menunggu cut off ya Prabowo dengan Jokowi ya. Ini masih menurut saya masih influence-nya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi sekarang masih berhak mengatur ini, kasih ini kasih itu. Tapi most of all ya, saya berharap ini nanti begitu Pak Prabowo in charge itu ada perubahan, karena ini sangat jelek ya. Merekrut orang bukan berdasarkan satu. Kita kalau mencari seorang eksekutif perusahaan, misalnya kita owner, kita yang kita pikirin adalah mentalnya dulu, moralnya dulu, baiknya ini orang. Itu kan sangat penting. Kemudian kompetensi, kemudian apalagi segala macam ya, backgroundnya segala macam. Oke, banyak yang kita lihat ini BUMN segala macam ya, mantan pengguna narkoba juga direkrut ya. Kemudian mantan napi juga direkrut. Semua berdasarkan dukungan Pilpres, karena mereka dukung di Pilpres, saya bagi-bagi. Ini apa yang pelajaran yang bisa kita dapat? Ya begitu, Anda dukung saya, Anda mau korupsi kayak, mau moralnya nggak bagus kayak, nggak apa-apa. Dibenarkan, dijustifikasi. Jadi apa yang kita harapkan dari Indonesia Emas nanti 2045? Saya miris. Dengan cara-cara begitu itu kita mau menyamakan diri dengan Singapura, dengan Malaysia. Jadi ini bullshit. Makasih. Waduh, kok dia yang diangkat ya? Aduh. Gara-gara Pak Ahok nih, kalau aja Pak Ahok kemarin agak mundur pasti nggak bakal kayak gini. Pak Ahok itu kan orang baik, kenapa jadi mundur sih? Kalau orang baik tuh pantang nyerah, maju biar di depan ada gajah atau singa ya. Kalau emang menangan Pak Ahok nggak apa-apa, tapi kalau emang gajahnya menang ya mau diapain, emang dia badan gede. Cuman saya sih berharap ya, walaupun harapannya 1 sampai 4 atau 3-5% lah. Saya tetap berharap dia tetap menjadi orang baik, bisa bisa meneruskan kinerja yang sudah disusun oleh Pak Ahok, agar BUMN yang lainnya bisa terus berkembang gitu loh Mbak. Tetap berkembang, bertambah bagus. Jadi yang diberitakan jangan hanya kerugian aja. Yang rugi minta diganti, minta disuntik dana oleh pemerintah, dan untung diem gitu. Cuman saya bingung nih Pak. Karena tiap tahunnya yang diberitakan itu pasti kerugian, terus untungnya kapan? Kalau sekiranya nggak menguntungkan, udahlah mendingan diganti aja, dioper ke swasta gitu. Jadi kalau swasta kan enak tuh, siapapun yang diangkat kan dia bertanggung jawab pada rapat umum pemegang saham, kepada pemilik saham, bukan kepada pemerintah. Kalau orang kan biasanya kalau orang kepada pemerintah, itu sih saya bilang tanggung jawabnya antara 0 sampai 5% lah. Saya hanya berharap dikoreksilah keputusan yang keterlaluan itu. Karena korupsi itu sudah begitu memalukan. Di seluruh dunia Indonesia sudah terkenal sangat hebat korupsinya.
Masa di akhir jabatannya Pak Jokowi ada juga hal-hal seperti ini? Sangat memalukan. Terima kasih. Gimana ya ngomongnya ya, sebenarnya sih sejak periode kedua presiden yang sekarang ini udah mulai nggak benar, udah ada tanda-tandanya, mulai dari seorang Firly bisa terpilih jadi ketua KPK kemarin, padahal kan sebelum itu udah banyak suara-suara miring, bahkan ketua KPK periode sebelumnya itu udah memberikan red flag tapi masih tetap terpilih, itu aneh. Udah gitu kan ada seorang menteri yang membongkar kasus papa minta saham. Ini boro-boro dapat penghargaan dari presiden tapi malah dimusuhin rame-rame sama kabinetnya. Ini juga kan aneh. Jadi kayaknya Indonesia emas mah udah gak usah diharapin lagi deh. Apalagi ini kan presiden berikutnya juga ya mau programnya keberlanjutan ya, semoga aja keberlanjutannya yang bagus ya, walaupun cuma sedikit. Jangan sampai yang jelek-jelek ini diteruskan jadi keberlanjutan. Walaupun saya juga ngerti ya presiden dan menterinya itu juga dapat tekanan, yaitu memang setuju. Cuman yang saya tidak setuju ini tadi Bu Mira bilang kasihan menterinya ya. Kalau bagi saya itu kalau orang seperti mereka dikasihanin, lalu siapa yang kasihan sama rakyat? Mereka kan jadi menteri, jadi presiden bukan karena paksaan. Kalau nggak kuat ya mundur. Bahkan kita udah pernah punya contoh, mendiang Gus Dur jadi presiden diangkat oleh parlemen, tapi beliau berani ngelawan. Kalau yang sekarang diangkatnya oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, tapi malah mengkhianati rakyat dan malah condong ke koruptor. Ini yang aneh sih. Apalagi kan keluarganya udah, kerabatnya jadi pejabat tuh banyak yang nggak perlu dikasihanin, apalagi yang perlu dikasihanin. Kalau memang mendapat tekanan tidak sesuai hati nurani ya mundur aja, kan begitu. Jadi ya memang negeri ini menurut saya ya baru tahapannya baru legal formal saja, tidak pernah bicara tentang etika, yang standar etika kita itu sangat rendah. Karena apa? Kalau mau ngomong legal formal ya benar, dia udah menjalanin tahanan, dia udah menjalani penjara, udah selesai, berarti hak dia secara hukum legal sudah boleh, tapi etikanya kan tidak begitu mestinya. Makanya ini yang kurang di negeri kita itu para hakim, Mbok Yao, kalau untuk kasus korupsi itu sudah dia tidak boleh lagi cawe-cawe ikut campur dalam mengurus negeri ini. Kapan lagi kita mengurangi koruptor untuk balik lagi? Karena bagaimanapun juga terlepas waktu vonisnya salah apa benar, kalau sudah divonis ya kita anggap benar gitu, dan itu sudah dia jalanin, tapi etikanya itu melekat seumur hidup ya mestinya. Dan ini tidak hanya cukup yang ini ya, yang mana aja praktek pemerintahan kita standar etikanya rendah banget, sehingga ya ini yang terjadi. Kalau mau ngomong dari sisi legal formal ya nggak ada yang disalahkan gitu loh, tapi kalau mau ngomong etika ya nggak pantas lah yang begini diangkat menjadi komisaris ataupun pejabat publik yang lain. Terima kasih. Masa dari 280 juta rakyat Indonesia kurang lebih jumlah seluruhnya tidak ada yang jujur yang dipilih, kemungkinan seperti itu. Masa harus memilih yang mantan koruptor? Kayak kekurangan warga negara aja. Yang pertama. Yang kedua, jelas ketahuan ini kalau nggak saudaranya, kroninya atau kelompoknya, kemungkinan seperti itu yang bisa kepilih, yang lain nggak bisa kepilih, kemungkinan seperti itu. Ya jelas kita kan tahu di eksekutif, legislatif, yudikatif mutu-mutunya nggak jauh dari begini-begini rata-rata kemungkinannya. Jadi yang benar-benar bagus malah disingkirin atau dipecat mungkin. Kalau yang benar-benar kualitas bagus, jujur, tidak korupsi atau baik, kemungkinan seperti itu. Kadang saya nggak ingin menunjukkan taring, tapi nggak bisa. Dikasih obat penurun darah tinggi aja nggak bisa. Nggak bisa kok, bisa. Mau diapain lagi, karena ini muka-muka tembok yang nggak punya malu, sudah mau ganti periode. Jadi repot. Negara ini apa sih yang nggak dikorupsi coba? Dari tong sampah sampai damkar, sampai ke atas, ujung ke bawah, bawah ke ujung, nggak tahu lagi. Mau tanya yang dari Kayangan itu, yang mana yang?
yang udah tadi pagi. Ya beginilah keadaan negara kita yang carut marut. Kenapa saya selalu menyangkutkan ke politik? Karena dari kemauan politik. Kalau kemauannya politik bersih. Ini yang angkat maupun yang diangkat sama-sama win-win solution. Yuk kasih berapa? Itu aja Wani Piro. Kalau dikritik ora popo. Tanya aja ke polisi, tanya aja ke kejaksaan, tanya aja bingung kita ini. Ya kan? Jadi kalau soal mengkorup yang mantan itu biasa. Berani bayar kok. Jadi kalau yang jujur-jujur nggak ada duit, ayalah udahlah, minggir aja kau ini punya status pendidikan tinggi, cara berpikir logika, nggak ada yang dipakai. Yang berani bayar piro, wani piro. Negara ini tunggu waktu rakyatnya marah aja kayaknya. Susu juga katanya nggak mau dilarang kasih diskon. Tadi pagi saya baca. Ya kan kalau yang punya ASI. Kalau yang nggak punya ASI ya udah sama ibu sama anak mantunya pendonor ASI aja. Ngaco nggak? Nanti ya jurusnya ada ke belakang. Ujung-ujungnya korupsi lagi. Buat lagi menteri ASI. Rame-rame lagi berjamaah uang rakyat. Di sini dipajak, di sana dipajak. Bingung kita jadinya. Sampai nggak bisa ngomong jadi bisa ngoceh ini. Ya kan? Susah. Jadi Mbak Amelia jangan ikut-ikutan deh. Ini semua BUMN itu dibikin buat bancakan nih semuanya. Ini habis-habisan nih. Semua apa yang dekat kroni-kroninya ini dijadiin jadi komisarisnya, jadi direktur, jadi macam-macam. Jadi spell sistemnya lebih hebat nih. Kalau saya belajar manajemen itu spell system, bukannya merit system. Kalau merit system itu profesional. Kalau ini nepotisme, jadi bancakan semua ini. Ini negara mau kemana ini, ngancur ini negara. Vokalis negara Indonesia ini. Makin terpuruk. Apa nggak ada orang yang lebih hebat daripada Burhanuddin Abdullah? Dia seorang dokter, banyak dokter ekonomi di Indonesia yang hebat-hebat. Tapi kenapa dari 275 juta orang nggak ada yang jauh seperti Burhanuddin Abdullah? Dia seorang koruptor. Nanti dilakukan lagi koruptornya. Kalau mau di Singapura atau di Cina, yang dekat dari Singapura, itu hukuman mati tuh. Udah nggak bisa lagi. Udah disisihkan. Ini Erick Thohir apa-apaan begini nih Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Apa itunya kriterianya itu? Dia mengangkat Burhanuddin Abdullah itu. Yuk, makasih. Oke. Selamat siang. Siang. Silakan. Iya. Kalau biasanya sih kalau dia milih orang yang nggak benar, dia juga nggak benar. Kalau dia milihnya orang pintar, dianya pun pintar. Dia milih orang bego, dianya juga bego. Kayak dulu pan yang milih Ibu Mega milih Jokowi. Ya, milihnya orang pintar, jadi artinya si Ibu Meganya tuh pintar. Sama aja berubah kan ke situ. Jadi kalau kita lihat kayak Mbak misal mau suruh Mbak beli pepaya, beli busuk kayak orangnya goblok petati. Ya gitu aja. Kalau memang koruptor itu diangkat oleh Erick Thohir, apakah memang dia sendiri punya ide atau ada tekanan dari luar ya kita nggak tahu ya. Itu kan koruptor, masa diangkat? Indonesia udah nggak ada lagi. Pak Ian saja bisa kan Akong? Wah, masa depan bangsa kita tuh gelap dong. Bisa gelap loh PLN menjadi perusahaan lilin negara. Kamu harus siapin banyak-banyak lilin ya buat mati lampu. Gini ya, negeri ini kan yang kuasa itu sebenarnya bukan presiden, tapi partai politik. Pertanyaan saya, kalau misalnya Erick Thohir itu ditekan oleh salah satu parpol, lalu dia keluar, berarti Erick Thohir itu udah nggak tahu keluar berapa kali. 1. 2, Jokowi itu udah ditekan berapa kali. Contoh, kalau Pak Jokowi gitu ya,
tentang U17 atau U20. Dia kan nekan pemerintah nggak mau, terus dia turun tangan sendiri memerintahkan dua gubernurnya Jawa Tengah dan Bali. Yang kedua, undang-undang KPK yang untuk direvisi. Itu kan sebenarnya Pak Jokowi juga nggak mau, tapi kan tekanan partai politik dan partai politik kompakan yang lalu sampai tur bawa-bawa koper ke KPK dan sebagainya kayak gitu. Terus akhirnya ya udah Jokowi serendra kan. Terus berikutnya lagi pembangunan bandara di Buleleng, Bali. Itu kan juga Jokowi ditekan akhirnya lepas tangan, nggak jadi bangun. Akhirnya kan pada tahun lalu pada saat kita hari raya dan tahun baru itu kan macet sampai kayak gitulah kira-kira ya. Karena kan itu maunya kan dipisah antara utara sama selatan kayak gitu masuknya supaya nggak maksudnya kumpul jadi satu kayak gitulah kira-kira. Terus misalnya Yasona Laule itu yang terakhir kan dimaki-maki karena dia udah nggak mau nolong lagi kalau kader-kadernya diberedelin oleh KPK. Lah, tapi sebelumnya Yasona juga ditekan-tekan sebelum pemilu kan Yasona nyopotin itu para pejabat di lapas itu untuk diganti kayak gitulah kira-kira. Dan banyak hal lagi lah Yasona itu juga bolak-balik itu kayak gitu. Terus pertanyaan saya Yasona, Sri Mulyani, Basuki, terus siapa Muhajir, terus saya kira LBP itu pasti juga kena itu, nggak mungkin enggak. Kira-kira kalau menteri-menteri yang baik-baik itu pada mundur semuanya, kira-kira 1 tahun kita menterinya mundur berapa kali ya? Terus dampaknya apa ya kira-kira ya? Perang atau enggak? Atau kita ngomong, alah banyak yang mau gantikan. Pertanyaan saya, kalau bolak-balik seperti ini, gini ya, kalau kita kerja dengan sebuah company, lalu kita nggak kerasan, ya udah kita keluar, atau kita nggak cocok kita keluar, titik, selesai, iya kan, cari company lagi. But it's okay, nggak masalah. Paling yang berdampak kan kamu doang gitu ya. Tapi bagaimana kalau ini sebuah negara? Apa kira-kira nggak gaduh? Nah, coba lihat aja misalnya Kapolri. Kapolri itu jangan dipikir nggak kena tekanan-tekanan loh. Kapolri itu juga kena tekanan-tekanan pada saat yang itu siapa itu namanya lupa aku, yang terus ada judi online-nya tapi nggak dibredel sama MMD itu kan juga itu. Nah itu apa Kapolri pikirnya nggak kena tekanan ya? Kena ya. Kalau yang misalnya LBP ditekan sih menter aja karena dia berbintang gitu kan. Tapi kalau yang swasta atau yang nggak punya pangkat kayak nggak punya ini ditekan apa nggak menciut lah. Pertanyaan saya sekarang, ada nggak ya Presiden, Kapolri, TNI, pejabat-pejabat hukum yang berani langsung kalau begitu salah atau kalau begitu partai politik menekan langsung copot atau comot masukkan penjara, terus LSM-nya kalau protes katanya ke otoriter, kenapa otoriter, disingkirin sekalian, suruh minggat sekalian ke Amerika atau kemana yang sesuai dengan demokrasinya dia yang dia kehendaki. Saya kira kalau cara itu baru negeri ini bisa partai politiknya takut. Kalau enggak, saya kira nggak bakal takut, nggak bakal. Nggak usah rame-rame. Sekarang ini ada politisi yang lagi dibredel. Itu tuh kan karena ketua KPK-nya kena. Padahal ketua KPK itu kan hasilnya dia. Lah karena sekarang ketua KPK udah nggak ada, terus dia kena. Terus tahu nggak emaknya ngomong apa? Pokoknya kamu nggak usah takut.
Kalau kamu takut, nanti saya yang nyamperin Kapolri, saya mau nanya maunya apa. Banyak lagi itu di videonya itu banyak lagi ngomelnya itu tentang saya pernah dipanggil sama polisi, saya di tapi polisinya ya itu pertanyaannya itu ya muter situ-situ aja. Emangnya apa sih polisi itu? Nah, hal seperti ini itu dikeluarin oleh seseorang yang senior, notabene senior. Terus pertanyaan saya, gimana negeri ini bisa hukum di atas kita? Gimana kalau hukum maunya dibawa politisi? Apa kita ini bisa tentram negeri ini? Apa bisa damai? Sekarang contoh seperti orang Surabaya ya, kalau nggak salah yang PKB itu ketua, nggak tahu lah ketua atau apa, pokoknya ya itu anaknya itu. Lah hal kayak gitu itu terus gimana? Itu kenapa? Coba kayak kita kejadiannya anak kita yang nggak bakal lah menang, nggak bakal bebas kan? Tapi karena politisi bebas lah. Kalau politisi seperti ini, gimana kalau kita ngerumpi aja politisinya Amerika? Pentagon teriak-teriak ke politisi Senayan, politisi ya Gedung Putih. Katanya gini, kalian membacklist 5G dan Huawei. Sekarang kita kesulitan untuk melacak ABC keluar gitu loh ya, maksudnya keluar karena mereka nggak punya. Nah, hal seperti itu terus dia Pentagon minta tolong ke Hungary dan Hungary mengatakan I'm so sorry, saya nggak bisa nolong kamu karena begitu Huawei menginstal mereka mengkunci, nggak akan bisa lari kemana-mana. Terus si Pentagon minta tolong ke Eropa, Telkom di Eropa, salah satu negara, dan Telkom itu pun juga mengatakan nggak bisa, aku nggak bisa bantu. Lah, gimana sekarang kalau kayak gini? Itulah politisi kita sama dengan politisi Amerika. Terima kasih. Baik, terima kasih dan semua mitra bisnis yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.